kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Riris Antonieta 19330009, Fitria Setianingrum 19330013, Siti Rahmawati 19330018, Fadia Husna 19330021, Fitri Handayani 19330027, Septia Putri Salsabila 19330028. Kami di sini akan menjelaskan formulasi sediaan obat tetes telinga kloramfenikol. Tetes telinga adalah bentuk larutan, suspensi, atau salep yang digunakan pada telinga dengan cara diteteskan atau dimasukkan dalam jumlah kecil ke dalam saluran telinga untuk melepaskan kotoran telinga atau untuk mengobati infeksi, peradangan, atau rasa sakit. Tetes telinga adalah bahan obat yang dimasukkan ke dalam saluran telinga yang dimaksudkan untuk efek lokal, di mana bahan-bahan obat tersebut dapat berupa anestesi lokal, peroksida, bahan-bahan antibakteri, dan fungisida yang berbentuk larutan yang digunakan untuk membersihkan, menghangatkan, atau mengeringkan telinga bagian luar. Alat dan bahan yang kami gunakan pada praktek kali ini yaitu bahannya ada kloramfenikol, ada metilparaben, ada propilparaben, ada propylenglikol. Alatnya ada gelas kimia yaitu dengan sterilisasi autoklav selama 1 jam dengan suhu 170 derajat Celcius, kaca orloji dengan oven yaitu 170 derajat Celcius selama 1 jam, pipet tetes dengan oven 170 derajat Celcius selama 1 jam, batang pengaduk dengan oven 170 derajat Celcius 1 jam, ada Erlenmeyer dengan autoklav 170 derajat Celcius selama 1 jam, ada gelas ukur dengan autoklav 170 derajat Celcius selama 1 jam, botol tetes dengan oven 170 derajat Celcius selama 1 jam, lalu ada batang pengaduk dengan oven 170 derajat Celcius selama 1 jam, ada spatula yaitu dengan flambir selama 20 detik, dan ada kloramfenikol yaitu dengan filtrasi, lalu ada propilparaben dengan autoklav 121 derajat Celcius selama 15 menit, dan propylenglikol yaitu dengan autoklav selama 121 derajat Celcius selama 15 menit. Syarat sediaan jadi: nama produk tetes telinga kloramfenikol, jenis sediaan obat tetes telinga, syarat sterilisasi steril, pirogen bebas pirogen, partikulat bebas partikulat, homogenitas homogen, pH antara 4,0 dan 8,0, pH warna larutan bening, bau tidak berbau, rasa tidak berasa, cara sterilitas autoklav, wadah botol tetes telinga tidak lebih dari 130,0% dari jumlah yang tertera pada etiket menurut FI edisi 6 halaman 908. Praformulasi bahan aktif kloramfenikol. Pemberian: hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Larutan praktis netral terhadap lakmus P, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. Kelarutan: sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam propylenglikol, dalam aseton, dan dalam etil asetat. pH antara 4,5 sampai 7,5. Cara sterilisasinya: filtrasi, stabilitas panas, tidak tahan terhadap panas dan mudah terdekomposisi, hidrolisis atau oksidasi, terdegradasi melalui hidrolisis samida pada pH di bawah 7. Cahaya: larutan kloramfenikol dengan pembawa air mengalami degradasi oleh cahaya. Indikasi antibiotik. Cara pemakaian: ditetes pada telinga. Wadah dan penyimpanan: dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya, praformulasi bahan tambahan metilparaben. Pemberian: serbuk hablur halus, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, diikuti rasa tebal. Kelarutan: larut dalam 500 bagian air, 20 bagian air mendidih, 3,5 bagian etanol 95%, dan dalam 5 bagian propylenglikol dan dalam 3 bagian aseton. Mudah larut dalam ether dan dalam larutan alkali, hidroksida. Larut dalam 60 bagian gliserol panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas.
Jika didinginkan, larutan tetap jernih, pH 3-6. Stabilitas metil paraben stabil, kurang dari 10% penguraian, hingga 4 tahun pada suhu ruangan. Cara sterilisasi dengan cara autoclave. Indikasi pengawet, wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Formulasi bahan tambahan propilen paraben. Pemberiannya serbuk habur putih, tidak berbau, tidak berwarna, kelarutannya sukar larut dalam air mendidih, mudah larut dalam etanol, dan mudah larut dalam ether, dan 3,5 bagian dalam propilen glikol. pH-nya 3-6, OTT-nya tidak ada, sediaan lazim, dan kadarnya tidak ada. Stabilitas pada pH 3-6 dapat disterilisasi dengan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit tanpa dekomposisi. Pada pH 3-6 stabil 10% sampai 4 tahun pada suhu ruang saat pH kurang lebih 8 dapat mengalami hidrolisis. Cara sterilitas yaitu autoclave, indikasinya sebagai pengawet, wadah dan penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Formulasi bahan tambahan propilen glikol. Pemberiannya cairan kental jernih, tidak berwarna, rasa khas praktis tidak berbau, menyerap air pada udara lembab. Larutannya dapat bercampur dengan air, dengan aseton, dan dengan kloroform larut dalam ether dan dalam beberapa minyak esensial, tetapi tidak dapat tercampur dengan minyak lemak. pH-nya tidak ada, OTT-nya tidak ada. Cara sterilisasinya, pemanasan dalam ampul secara autoclave atau filtrasi. Stabilitasnya tidak ada, indikasinya sebagai zat pembawa pelarut. Cara pemakaiannya tidak ada, wadah dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Formulir pemecahan masalah. Pertama, bagaimana menentukan bentuk sediaan yang tepat untuk tetes telinga kloramfenikol, yaitu larutan sejati. Bentuk sediaan dibuat larutan karena bahan aktif digunakan secara parenteral dengan volume pemberian yang kecil. Kedua, bagaimana menentukan bentuk pembawa yang baik untuk tetes telinga kloramfenikol, yaitu propilen glikol, karena pada umumnya zat pembawa bagi tetes telinga adalah propilen glikol atau gliserin. Larutan yang terlarut, encer atau kental seringkali menyebabkan iritasi pada telinga. Yang ketiga, bagaimana menentukan wadah yang cocok untuk tetes telinga, yaitu botol plastik. Botol plastik karena mudah digunakan dan lebih tahan kontaminasi digunakan botol plastik dengan ujung lancip seperti pada obat tetes mata. Yang keempat, bagaimana menentukan penandaan atau penggolongan sediaan tetes telinga kloramfenikol, yaitu obat keras karena zat aktif tersebut merupakan antibiotik yang harus digunakan dengan menggunakan resep dokter. Selanjutnya yaitu komponen umum sediaan, di mana formula tetes telinga kloramfenikol tiap 10 ml mengandung kloramfenikol 1%, metilparaben 0,18%, propilparaben 0,02%, propilen glikol at 10 ml. Nama bahan yaitu kloramfenikol yang berfungsi sebagai zat aktif. Lazimnya 1%, formulanya 1%, unit per 10 ml-nya 0,1 gram, batch per 50 ml-nya 0,5 gram. Ada kelarutan untuk kloramfenikol, lazimnya 1:7, formulanya 1:7, unit per 10 ml-nya 0,7 ml, per batch 50 ml-nya 3,5 ml. Yang kedua ada metilparaben, fungsinya sebagai pengawet, lazimnya 0,18%, formulanya 0,18%, unit per 10 ml-nya 0,018 gram, batch per 50 ml-nya 0,09 gram. Ada kelarutan untuk metilparaben, di mana lazim dan formulanya 1:5, unit per 10 ml-nya 0,09 ml atau sama dengan 1 ml, per batch-nya 50 mg yaitu 5 ml. Ketiga ada propilparaben, di mana fungsinya sebagai pengawet, lazim dan formulanya 0,02%, unit per 10 ml-nya 0,002 gram, per batch-nya 0,01 gram. Ada kelarutan untuk propilparaben, di mana lazim dan formulanya 1:3,5, untuk unitnya 0,007 ml dan per batch-nya 5 ml.
Terakhir ada propilen glikol, fungsinya sebagai pelarut, lazim dan formulanya at 10 mili, untuk per unitnya at 10 mili dan untuk per batchnya at 50 mili. Selanjutnya ada perhitungan bahan, di mana kloramfenikol per unit sama dengan 1/100 dikali 10 mili sama dengan 0,1 gram. Per batchnya 0,1 gram dikali 5 sama dengan 0,5 gram. Kelarutan kloramfenikolnya yaitu 1:7, di mana per unitnya 0,1 gram dikali 7 sama dengan 0,7 mili. Per batchnya 0,7 mili dikali 5 sama dengan 3,5 mili. Kedua ada metilparaben, di mana per unitnya sama dengan 0,18/100 dikali 10 mili sama dengan 0,018 gram. Per batchnya 0,018 gram dikali 5 sama dengan 5 mili. Kelarutan metilparabennya per unitnya 0,018 gram dikali 5 sama dengan 0,09 mili atau sama dengan 1 mili. Per batchnya 1 mili dikali 5 sama dengan 5 mili. Ketiga ada propilparaben, per unitnya 0,02/100 dikali 10 mili sama dengan 0,002 gram. Per batchnya 0,002 gram dikali 5 sama dengan 0,01 gram. Untuk kelarutan propilparabennya per unitnya 0,002 gram dikali 3,5 sama dengan 0,007 mili atau sama dengan 1 mili. Per batchnya sama dengan 1 mili dikali 5 sama dengan 5 mili. Propilen glikolnya per unitnya 10 mili dan per batchnya 50 mili. Selanjutnya ada pengawasan mutu sediaan. Yang pertama ada in process control, yaitu ada uji organoleptik di mana hablur halus, tidak berwarna, tidak berbau dan rasa pahit. Dan kedua ada end process control, di mana pertama ada uji pH satuan 5,5 menggunakan pH meter. Kedua ada uji kejernihan, di mana keruh menggunakan latar belakang hitam atau putih. Ketiga ada uji sterilitas, di mana steril menggunakan autoclave. Keempat ada uji keseragaman volume, di mana semua terisi penuh menggunakan gelas ukur. Terakhir ada uji kebocoran, di mana tidak ada yang bocor. Prosedur tetap pembuatan sediaan. Persiapan dan prosedur pembuatan. Yang pertama, bahan dan alat yang digunakan disterilkan. Kedua, masing-masing bahan yang disiapkan ditimbang menggunakan kaca arloji. Tiga, pembuatan dilakukan di dalam laminar airflow. Keempat, kloramfenikol dilarutkan menggunakan propilenglikol as larut. Kelima, metilparaben dilarutkan menggunakan propilenglikol as larut. Keenam, propilparaben dilarutkan menggunakan propilenglikol as larut. Ketujuh, semua zat yang telah dilarutkan dicampurkan dalam gelas kimia sampai tercampur rata. 8. Propilenglikol ditambahkan ke dalam campuran at 10 mili, aduk at homogen. 9. Masukkan sediaan ke dalam wadah obat tetes masing-masing 10 mili secara aseptis di dalam LAF atau laminar airflow dengan menggunakan spuit steril yang sudah dibilas dengan larutan sediaan. 10. Pasang tutup wadah yang telah disiapkan. 11. Kemas dan beri etiket. Kegiatan produksi. Pertama, penimbangan. Kedua, pelarutan. Ketiga, mixing atau pencampuran. Keempat, pengisian dan pengemasan. Kelima, evaluasi sediaan. Selanjutnya, instruksi kerja. Sterilisasi. Bahan: kloramfenikol, metilparaben, propilparaben, propilenglikol. Alat: botol tetes, Erlenmeyer, kaca arloji, pipet tetes, pipet ukur, gelas kimia, dan batang pengaduk. Prosedur: metode sterilisasi yang digunakan yaitu sterilisasi awal dengan teknik aseptis di dalam LAF atau laminar airflow.
Yang terakhir ada instruksi kerja. Pertama ada penimbangan, bertujuan untuk memperoleh bahan baku sesuai dengan jenis dan jumlah yang diinginkan. Untuk bahan ada kloramfenikol, metilparaben, propilparaben, dan propylenglikol. Untuk alat ada timbangan kasar, cawan penguap, kaca arloji, dan tabel nama bahan. Untuk prosedurnya yang pertama beri label wadah yang akan dipakai, lalu timbang masing-masing bahan. Berikut ada tabel untuk nama bahan dan jumlah gram yang akan ditimbang untuk per botol dan per batch. Kemudian ada desain brosur, lalu ada desain etiket, dan ada desain kemasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.